Iya, jadi awalnya kan emang apa kan terbentuk karena sejarah ini apa namanya bencana alam. Terus Bencana kita alam jadi gimana itu gempa bumi? si pendirinya itu kalau pedagogi itu satu arah, jadi bentuknya instruksi atau tidak memberi kesempatan si murid untuk berdiskusi. Tapi kalau andragogi Emang boleh anak-anak kampus ikut festival teater Jakarta Selatan tuh apa ya, memutuskan kayaknya sedih pertunjukan tuh gue banget. gua banget gitu ya. Oh ya. Lu banget ya? Tapi pulang pergi tuh dia dijemputnya tuh Mercy BMW gitu. Dari situ kita mengobservasi. Pas diobservasi ternyata dia bukan bagian dari keluarga yang menjemput itu. Anggap jadi orang taunya itu tuh pacarnya gitu. Pas dicari tahu ternyata itu gadun. Nah, welcome back to the podcast. Hello everyone, balik lagi sama gue Dina di episode terbarunya podcast. Ya, partner semuanya hari ini ya santai aja ya, biasa being back. Berarti orangnya santai juga dong. Kita ngobrolinnya hal-hal yang terkait hari ini gue lagi pengen ngobrolin tentang keaktoran sih. Ya, si keaktoran banget tuh bro. Soalnya sekarang lagi banyak yang acting, apalagi di Gedung Hijau. Acting semua. Ada yang ketawa guys. Siapa yang ketawa ya? Ini adalah bintang tamu kita pada pagi siang sore hari ini. Pokoknya kalian nontonnya kapan kayak gitu lah. Ini bintang tamu kita hari ini. Dia tuh seorang sutradara, iya. Aktor, iya. Penulis naskah, iya. Rapper. Mantan guru BK juga iya. Tadinya sih gue mau guru BK, ternyata dia udah resign. Ya udah, kita sambut aja Bang Ija. Afriza. halo. Oh, tadi rapper Tadi udah begitu. Oh ya. Halo Bang Ijal, how are you? Oh, hari itu deh. Gimana kabar? I'm good. I'm good. And Kamu Tuhan ya, enggak? Kenapa? Gimana? Makasih ya udah diundang ya. Dia apa podcastan ya? sapa dulu dong. Ini penonton kita namanya Partners. Halo Partners yang ada dimanapun. Yang belakang tangan kali. Yang lagi nonton. Afrika loh, seorang sutradara loh, gak? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur setiap harinya. Masnya yang di belakang kayak di Stadion Gelora Bung Karno ya? Meriahkan suasana ya. Oke, hari ini gue mau ngomongin sosok Afrizal ini nih. Afrizal, Ijal, apa nih gue manggilnya nih bang? Terserah gue akan nyaut sih. Nah ya udah, oke, Jal. Boleh. Sopan banget. Beliau ini adalah seorang sutradara ya guys ya. Baru-baru ini ngadain pementasan di Bulungan mengikuti pentas Festival Teater Jakarta Selatan. Betul ya dong? Makasih nonton bayaran. Oke, Bang Ijal ini tuh kemarin bawain naskah yang datang dari keresahannya dia sebagai guru BK. Benar? Iya, kurang lebih Begitu. Tapi gue mau tanya dulu bang, background lo dulu dong. Gue mau nanya, Bang Ijal ini tuh sebelum jadi sutradara, sebelum jadi penulis naskah, sebelum jadi aktor, sebelum jadi guru BK, lo tuh siapa? Lo tuh di mana kuliahnya? Oh iya. Terus apakah Anda lulusan Paramadina? Iya, lulusan Paramadina, jurusan psikologi. Gue angkatan 2014. Abang-abangan guys. Jadi mahasiswa aja tadinya. Terus ikut UKM teater, belajar, cembur nggak bisa lagi ke permukaan, akhirnya nyelam dalam. Oke, udah becek ya di dalamnya. Parah gitu ya. Nggak bawa baju ganti, pokoknya. Tapi kan dibikin baju, kan? Iya, pentas kan. tapi yang bergunting belum ada. Boleh ya didesain ya? Iya boleh. Nanti kita produksi ya. Boleh. Itu internal banget sih ngomongnya. Jadi dia
teman abang-abangan saya di UKM ya, teman-temannya sebenarnya. Iya deh. Ada. Ugly banget sih. Kayak gue mau kan skripnya apa sih ini hari ini? Makanya lihat. Oke Om, gini. Gue mau nanyain lo tentang kan judul pementasan kemarin andragogi. Apa tuh andragogi sih? Oh gitu. Namanya kok aneh. Kalau andragogi, kalau cari di Wikipedia, andragogi itu salah satu metode pengajaran. Ada pedagogi, ada andragogi. Kalau pedagogi itu satu arah, jadi bentuknya instruksi atau tidak memberi kesempatan si murid untuk berdiskusi. Tapi kalau andragogi melihat murid itu sebagai orang dewasa gitu. Jadi persoalan dari yang personal sampai yang urusannya itu bisa mengganggu apa ya, konsentrasi dia belajar di sekolah itu akan dibahas juga. Kalau andragogi itu memberi fasilitas seluas-luasnya untuk menyelesaikan masalah baik. Jadi harus harus diperbincangkan ya masalahnya si siswa ini apa biar selesai ya. Betul, karena dari sudut pandang guru BK, kadang dia bukan berarti nggak bisa menangkap pelajarannya. Nah, bukan karena dia nggak ngerti, tapi kadang ada masalah lain di luar itu yang mengganggu konsentrasi dia untuk menangkap pelajaran. Nah, andragogi berperan di ranah itu. Jadi bener ya tadi keresahan lo sebagai guru BK kurang lebih ya. Jadi dinamanya andragogi. Jadi guru BK itu kalau di sekolah tuh jarang masuk kelas, paling seminggu tuh cuma 1 kali di satu kelas. Iya, kenapa begitu? Padahal itu metode pelajaran di dalam kelas kan. Akhirnya dari sudut pandang guru BK menjadikan ruang BK itu sebagai kelas, karena beberapa siswa ada yang betah mondar-mandir ke ruang BK. Padahal itu tujuannya kebanyakan buat biasa cabut kelas, ngadem, hindarin guru yang nggak dia suka gitu. Nah, disitulah momen belajar mengajar si guru BK-nya. Karena kalau memanfaatkan jam mengajar yang dikasih kesempatan oleh guru BK-nya itu nggak cukup. Karena satu minggu tuh cuma 1 kali di satu kelas. Jadi cuma 7 kelas dalam seminggu, dan itu cuma 2 jam pelajaran. Berarti 1,5 jam itu masih kurang. Untuk berdiskusi gitu ya. Akhirnya anak-anak yang suka mondar-mandir ke ruang BK itu sambil ditanya gimana belajarnya, gimana sekolah di sini, nyaman apa enggak. Nah, itu proses andragoginya bukan di dalam kelas tapi di dalam ruang BK. Makanya pertunjukan itu adanya di ruang BK. Gitu. Menarik sekali. Ngulur kita. Kemarin gue juga sempat nonton, enggak sih, gue di belakang panggung sebenarnya. Gimana prosesnya mereka? Dan itu saatnya cuma ruang BK doang emang ya? Ruang BK sama kamar dari Bapak Afrizal. Bapak Rizal yang Bapak Rizal sebagai Bapak Rizal ya. Tapi gue mau nanya proses lo nulis naskah nih. Lo sebelumnya udah pernah nulis naskah belum sih? Sebelumnya pernah, cuma belum yang sepanjang ini. Totalnya ada 64 halaman. Udah sama penambahan. Ini yang terpanjang yang gue tulis. Oke, ini ada berapa adegan nih semua kalau di rental itu? Total ada 14. Durasinya 1 jam 25 menit. Kurang lebih. Lo dapat dari mana cara menulis naskah gitu? Oh ya, mendapat pengajaran menulis naskah, apa dapat insight-insightnya, atau dari pengubah tadi tuh si andragogi itu lo tuliskan, lo tuangkan ke dalam tulisan tuh gimana? Pertama gue belajar dari teman-teman teater juga sih sebenarnya. Cuma secara konsep bahwa cerita itu yang paling dasar adalah menulis konflik dan menulis penyelesaiannya. Nah, kalau dilihat dari naskah andragogi itu dari 14 adegan itu terdiri dari konflik penyelesaian. Nah, gue coba buat nabrakin level yang lebih tinggi gitu, menguji diri gue sendiri buat menulis itu dalam bentuk naskah gitu dari konsep sederhana itu. Tapi sepanjang perjalanan gue juga konsultasi sebenarnya sama teman-teman yang lebih dulu pernah nulis, dan setelah gue konsul sebenarnya aman gitu. Jadi yang tadinya pertama uji coba, penyempurnaan sambil konsultasi sama teman-teman gue, saya udah akhirnya pede buat dipentasin. Oke. Jadi otodidak lah.
atau di kayak belajarnya ya cuman dari teman ke teman yang udah misalkan terus coba iniin juga kan lo tergabung dalam teater apa ya lo? Ya. Itu suatu UKM ya teman-teman di Paramadina. Nah boleh jelasin gak sih yang nggak tahu nih teater kafe itu apa sih? Teater kafe tuh apa ya? Gua kasih definisi ya teater kafe berdasarkan sudut pandang gue aja mengenal kafe itu. Boleh. Dari pertama gue kuliah tuh gue pertama nggak punya teman dan belum punya tongkrongan, itu wajar lah ya dialami sama semua mahasiswa baru. Terus pada saat gue kuliah, gue masuk jam 7, pulang sore tuh nggak bisa karena macet banget. Macet banget. Akhirnya gue memutuskan untuk nongkrong dulu. Nah, nongkrong ternyata nongkrong tuh asik gitu, ngopi ngerokok. Tongkrongan mana yang sekiranya bisa memfasilitasi gue lebih malam lagi, karena kalau diakses pulang ke rumah gue itu baru sepi itu jam 10 karena rumah gue kan di Pamulang ya, Tangerang Selatan. Jadi jam 10 tuh baru sepi jalan. Akhirnya gue cari tongkrongan yang sekiranya bisa memfasilitasi gue sampai malam. Gue masuklah tuh ke tongkrongan itu. Nah di situ banyak anak-anak yang ya anak apa ini. Dari nongkrongnya cocok, waktunya juga cocok. Ternyata pas ngobrol-ngobrol gue masih bisa menyesuaikan gitu. Nah di situ ya udah gue masuk organisasinya, masuk UKM. Ikutin proses, akselerasi, kenal sama senior-senior, kenal sama cara nongkrongnya dia sampai malam gitu. Nah pas kenal tuh belum teater tuh, gue kenalnya dia ya suka ngobrolin hal-hal yang bentuknya konseptual gitu, entah tentang organisasi sampai ke serikat mahasiswa atau obrolan tentang kira-kira seni pertunjukan apa yang bisa dinikmati oleh mahasiswa khususnya para Madinah gitu. Udah dari situ gue lebih spesifik, ternyata gue sukanya di teater untuk di UKM Kaffa. Nah kalau ditanya Kaffa sendiri ya, kalau dari bahasa kan kaf dan ha ya, kitab dan hikmah gitu. Jadi membiasakan diri untuk kalau misalnya ingin mengenal sesuatu atau menyimpulkan sesuatu, alangkah baiknya mengenalnya dari kitab gitu. Mengenalnya dari awal, dari rumputnya, dari akarnya. Yang gua tahu sih itu ya. Geraha Mahardika Paramadina ini. Selebihnya bisa tanya-tanya sama yang lain. Kalau sudut pandang gue ya sekarang UKM Kaffa adalah UKM teater. Kalau sebelumnya mungkin itu lebih banyak diskusi. Oke. Lantas apa yang membuat lo apa ya? Memutuskan kayaknya seni pertunjukan tuh gue banget. Gue banget gitu ya. Oh ya. Lu banget ya? Jangan banget dong. Iya, Kaffa. Gue apa? Enggak, lu kan. Seni pertunjukan gue banget gitu. Minum. Seni pertunjukan gue banget. Minum dulu nih. Mana ya? Sebenarnya itu gue sadari setelah gini. Jadi gue teater tuh di kampus. Tiba-tiba ada satu audisi yang formulirnya itu kesebar di grup Kaffa. Audisi. Iya, audisi eksternal. Oke. Terus gue coba untuk audisi di situ, ternyata lolos. Nah audisinya tentang pementasan teater juga, tapi yang lebih luas, melibatkan aktor-aktor dari berbagai daerah. Nah, gue coba peruntungan di situ, lolos audisi. Ternyata gue baru merasakan bahwa selama ini yang gue nongkrong sampai malam, gue belajar teater, pas gue keluar kampus atau keluar Kaffa, ternyata bisa menghasilkan. Awal dari situ pragmatis tuh tadinya. Nah kesini-sininya dari relasi itu gue dikenalin sama orang-orang yang mungkin bisa menjaga motivasi gue untuk terus berteater lah gitu. Jadi nggak di kampus aja gitu. Setiap gue keluar ada yang memotivasi gue untuk konsisten nih di jalur ini. Motivasi seperti apa? Latihan rutin, terus diskusi kira-kira bisa berkarya tuh gimana caranya, tata cara produksi yang baik dan sehat gitu-gitu. Selalu diskusi tuh ada selentingan di dalam latihan rutin gitu. Nah terus tuh secara konsisten gue ikutin. Nah sampai sekarang kalau dibilang teater gue banget, gue mencoba untuk konsisten aja dulu gitu. Sampai
sampai sekarang gue konsisten menjalani bidang yang lagi gue gelutin gitu. Tapi kalau dibilang gue banget sih kurang apa ada lain yang aku banget. Iya, kalau dibilang gue aktor, tapi kalau dibilang gue banget ya masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang mengisi hari-hari gue yang cerah ini kan. Paham. Jadi lu aktor kan iya, nulis naskah iya. Tapi kalau disuruh milih nih antara nulis naskah apa jadi aktor atau jadi sutradara itu gimana? Pilih aktor. Lebih pilih aktor. Dan lo kan abis melaksanakan Festival Teater Jakarta Selatan, ya kan, pementasan Andragogi. Kan kita sebenarnya basicnya gue juga. Kita kan basicnya sebenarnya anak dari anak-anak Paramadina kan. Benar. Nah, emang boleh anak-anak kampus ikut Festival Teater Jakarta Selatan? Boleh ya, karena kan kalau gue teater kafe itu udah keluar dari UKM. Oke, jadi penjelasan ya bagi yang belum tahu ya. Jadi pengukuhan bahwa teater kafe itu adalah sanggar. Dan itu udah diakui sama Selatan bahwa suratnya udah ditandatangani gitu. Maksudnya udah disepakatin. Jadi untuk teater kafe boleh ikut Festival Jakarta Teater Festival Teater Jakarta Selatan. Kalau untuk yang setara kampus ada Festival Teater Kampus. Ada apa Andi nih? Oh iya. Aduh, blocking kamera ya. Dan sampingnya digoreng dong satu. Bukan, adanya makanan catering PPKD mau. Oke, teman-teman di sini ada cateringannya ya, Abang. Mana? Ini mejanya Kalau mana ya? Jati. Nah, kenapa tadi apa boleh ya? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Kalau misalnya emang teman-teman yang basicnya emang masih tercatat mahasiswa ingin gabung di teater kafe sudah legal gitu loh. Tapi umum juga berarti masih boleh masuk dong, karena udah jadi sanggar gitu. Udah jadi sanggar teman-teman. Jadi yang masih mempertanyakan teater kafe dan UKF kafe itu apa? Kayak ini teman-teman. Iya. Teater kafe tuh udah jadi sanggar, jadi yayasan. Sedangkan UKM kafe ya tetap UKM kafe gitu, tetap ada di Paramadina. Gitu. Jadi buat yang bertanya-tanya terus, emang kalian anak kampus boleh ikut jadi boleh udah jadi sanggar gitu. Oke, pertanyaan apa Bang? Ya emang ada yang nanya. Ada yang banyak. Oh iya. Iya, kalau mau nanya bisa gabung aja langsung. Iya dong. Ini gabung. Iya, ini katanya mau gabungan ini. Minum dulu Bang Ica, tadi katanya bengong-bengong gitu kayak. Iya, makasih Andi nih ya. Udah dibawain Andi ini gak diminum. Pokoknya Andi ini di situ. Pindah deh gue. Ya udah. Fine. Oke. Ngambek sih. Oke. Kafa itu kan Laboratorium of Humanity, Bang. Anda sebagai senior di Laboratorium of Humanity. Apa itu Laboratorium of Humanity? Kenapa namanya begitu? Laboratorium Culture and Humanity. Culture and Humanity. Thank you for the ini ya, correction ya. Kafa Laboratory for Humanity. Kafa Laboratory Culture and Kafa Laboratorium Culture and Humanity. Ya, terima kasih Mas Ikram. Lanjut. Sampai lupa tuh gue. Iya, gue juga lupa. Baru baca gimana sih? Iya, jadi awalnya kan emang terbentuk karena sejarah ini bencana alam. Terus bencana kita alam, jadi gimana itu gempa bumi? Si pendirinya itu jadi volunteer di bencana alam itu. Nah, setelah mencari ternyata wawancara dan observasi di lokasi bencana, dia melihat kayak ada satu kebiasaan yang terbudaya untuk memitigasi bencana tahun gitu. Nah, dari bangunan rumah kalau nggak salah, bangunan rumah gempa di mana ya? Lupa. Dulu tuh tahun 2002 atau 2003 gitu ada gempa. Nah, gempa itu rame pada jadi volunteer ke sana. Ya udah dari situ terinspirasi. Jadi dulu tuh kayak PSC. Okay. Awal banget tapi. Jadi PSC Paramadina Social Care. Yes. Tapi setelah dari bencana itu langsung bikin organisasi yang bentuknya tuh kayak laboratorium. Jadi kira-kira gagasan apa yang bisa diangkat,
Terus gagasan itu bisa dipersembahkan dalam bentuk apa gitu? Dalam bentuk pertunjukan musik atau pertunjukan teater atau diskusi workshop gitu. Untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang sudah diramu gitu. Makanya laboratori humanity and culture gitu. Jadi melihat sisi budayanya dulu, melihat sisi kemanusiaannya dulu, habis itu dikonklusikan terus dipersembahkan dalam bentuk suatu kegiatan gitu tadinya makanya ada teater karena teater adalah satu sub fasilitas yang bisa mewadahi kita untuk menyampaikan gagasan tersebut gitu tadinya gitu. Kalau sekarang lu tanya ya teater Kafa tuh teater karena Kafa kan yayasan dia ada sub-subnya sekarang yang lagi aktif sub teaternya. Oke. Jadi sebenarnya UKM Kafa itu juga menaungi banyak hal ya guys ya, nggak teater doang. Cuman yang lagi booming aja nih, yang lagi gencar-gencarnya maju terus tuh teater. Iya kalau Kafanya yayasan itu sub, tapi kalau UKM setahu gue emang teater ya khusus ya. Sekarang khusus. Khusus kah? Iya. Mau dikhususkan sih. UKM kampus. Right. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang gua sebenarnya kepo. Proses lu tadi saat ini lu jadi sutradara. Nah, proses lu dari nulis naskah sampai ke pemilihan aktor itu gimana? Silahkan minum dulu. Awalnya minum dulu aja nanti tumpah. Ini busanya ini apa? Bau Bang Oki. Iya, jadi kita tapping ABS Bang Oki ya guys, tim Oki. Jangan lupa nonton episode sebelumnya sama tim Oki. Iya, bagus masuk. Mari Bang Melati. Aku tadi nulis naskah sampai pemilihan aktor ya? Iya, prosesnya gimana? Ya, jadi kalau naskah itu berdasarkan pengalaman gue ngajar jadi guru BK. Terus ada beberapa kelakuan siswa yang mereka menganggap bahwa itu hal biasa, tapi padahal itu hal yang sekiranya bisa jadi kasus dari kasus yang kecil sampai yang berat. Nah, seperti kedisiplinan dalam masuk kelas. Nah, kalau masuk kelas kan anak-anak kan nggak semua yang disiplin gitu, suka yang kalau gurunya nggak ada dia malah senang, terus dia cabutnya salah satunya ke ruang BK, ke kantin gitu kan. Terus kedisiplinan dalam berpenampilan, bajunya nggak dimasukin, sobek-sobek, digambar-gambar atau rambutnya panjang gitu. Terus ada kasus juga kenakalan remaja, banyak tuh pengalaman itu gua rasain. Ya sebutkanlah yang paling parah yang pernah utama. Yang gue bertugas untuk menyampaikan fakta, tapi untuk penanganannya perlu dihadiri sama manajemen sekolahnya juga. Jadi keputusan itu bukan berasal dari guru BK-nya. Nah, laporan yang paling berkesan itu sindikat prostitusi. Jadi kayak dia itu menjual dirinya. Jadi gini, ada satu siswa yang tunggakannya tuh kalau nggak salah sampai 14 juta lah. Tapi pulang pergi tuh dia dijemputnya tuh Mercy BMW gitu. Dari situ kita mengobservasi. Pas diobservasi ternyata dia bukan bagian dari keluarga yang menjemput itu. Jadi orang taunya itu tuh pacarnya gitu. Pas dicari tahu ternyata itu gadun. Nah, si gadun ini ternyata tidak memobilisasi atau mengeksploitasi si satu anak ini. Jadi dibuat pengkaderan secara tertutup. Jadi si anak ini nyaman sama gadunnya. Terus si gadun-gadun lain minta stok dari sekolah kita ini. Jadi si dia ini mengkader adik kelasnya untuk menawarkan diri lagi ya. Nah, sindikat itu hampir 3 angkatan 4 angkatan. Jadi berusaha untuk di-cut gitu, tapi ternyata bisa. Awalnya dia dikeluarin, tapi ternyata dia main ke tongkrongan dekat sekolah. Jadi tetap berusaha untuk nyari gitu. Itu yang paling berkesan sih menurut gue sejauh ini ya.
selebihnya ya masih bisa ditangani sama guru BK lah, selesai gitu siswa. Cuma kalau yang ini sampai menghadirkan aparat juga sih untuk Itu siswa SMA. iya setara SMA. SMA. Mm-mm. Kita nggak usah sebutin mana ya guys ya, cuma itu gokil sih gue. Ini kalian remaja gue gak segitu. Ya, tadi kayaknya lagi ngomongin naskah. Iya, tiba-tiba ke situ ya, maaf. lo ya. Maaf ya, emang ngepoan aja anaknya. Lanjut ke proses pemilihan aktor. Tadi kan naskah tuh, dari kenakalan remaja. Jangan ngomongin kenakalan remaja soalnya. Jadi dari situ, terus gimana lu bisa milih nih aktor? Kayak cocok. Oh iya. Tadinya gue milihnya itu bukan mukanya tapi secara teknik aja gitu. Sekiranya cara ngomong siapa yang cocok untuk menyampaikan kalimat ini gitu. Kayak misalnya si Mama Sophia. Kira-kira siapa yang dari keseharian tuh ngomongnya tuh bisa sesedih ini? Oke. Karena melihat proses latihannya juga kan, kayak ada keterbatasan proses latihan waktunya, terus juga jadi memanfaatkan potensi yang sudah kelihatan dari kegiatan dia sehari-hari awalnya. Sebelum kita ngomongin tadi Mama Sofia, gue teman-teman ingat mungkin ada yang nggak tahu teater kita kemarin tuh kayak gimana. Spoiler dikit lah trailernya, kayak ya itu sinopsis. Oh gitu. Sinopsisnya dikit, terus kenapa ada Mama Sofia, kenapa sedih nih? Dikit konten. Oh iya, jadi di Andragogi ini menceritakan tentang bagaimana guru BK menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Terus di satu waktu ada satu ibu dari anak murid yang pernah sekolah di situ. Jadi pas kelas 11 itu anak itu keluar, terus balik lagi orang tuanya ke sekolah untuk menuntut kebijakan. Ternyata ada satu kasus yang melibatkan si anak ini yang udah keluar. Nah, orang tua ini namanya Mama Sofia. Dia menuntut untuk mengeluarkan satu anak yang masih aktif tercatat di sekolah itu. Nah, dari sudut pandang guru BK, bagaimana caranya untuk ada dua guru BK, yang satu itu berusaha untuk tidak sampai keluar nih anak yang dituntut sama Mama Sofia, yang satu lagi udah dikeluarin aja biar menyelamatkan nama baik sekolah. Nah itu kurang lebih gitulah. Oke, itu sedikit sinopsisnya teman-teman. Tadi aktornya yang satu Mama Sofia, yang tadi jadi ibunya ya. Iya. Iya, dari si anak yang punya kasus itu. Yang punya kasus. Iya. Terus ada siapa lagi? Terus ada. Tadi jadi guru BK tuh kan lu guru BK, jadi bang. Maksudnya lu yang sutradara dan lu aslinya guru BK. Apa kalau yang meranin guru BK-nya apa? Iya. Gua ngelihat nih ada satu yang gue lihat dia aktor banget kan. Terus pas dari latar belakangnya gue lihat ada namanya Acil. Nah dia nih gue lihat emang sering berproses lah sama gue di kapal. Terus dia cerita dia itu di sekolahnya nggak ada guru BK. Gak ada guru BK. Iya, jadi kalau kasus langsung berhadapannya sama polisi kan. Jadi kayak kasus dia tuh kayak tawuran gitu-gitu. Jadi dia tuh menganggap bahwa guru BK-nya dia tuh ya langsung polisi, nggak ada guru BK di sekolahnya dia. Oke, ini pas SMA. Iya. Terus kayaknya seru nih kalau misalnya dia jadi guru BK. Karena jauh dari pengalaman dia waktu di sekolah kan. Tapi yang gue lihat kayak ya udah dia berproses jadi aktor oke banget sebelumnya gitu. Jadi kayak sekaligus men-challenge dia, bisa nggak nih lu menjadi guru BK yang notabene lu belum pernah lihat nih sosok guru BK waktu zaman lu sekolah gitu. Itu sih. Dan gue juga pernah dengar ada satu hal di teateran, kalau kadang tuh bukan sutradaranya yang milih aktor itu siapa, tapi si naskah yang memilih aktor itu siapa. Bener gak bang? Yang tadi lu bilang kan, jadi si orang itu bacanya cocok nih jadi Mama Sofia yang gitu. Iya, karena ada sebenarnya kan di sini kan gue sutradara sekaligus penulis naskah. Harusnya kan sutradara sendiri, penulis naskah sendiri. Pada saat naskah ditulis, terus gue terima, gue sebagai director, gue memproyeksikan kira-kira kalimat ini tuh di pikiran gue tuh bayangannya tuh akan sesedih apa, kayak seperti apa gitu ya. Nah dari situ tuh
langsung menjalar aja gitu. Tiba-tiba kalimat ini disebut sama Acil, enggak. Coba kalimat ini disebut sama Nadia. Oke, gitu. Akhirnya kayak bagaimana caranya gue berusaha untuk memilih orang guna menghidupkan kalimat tersebut agar di delivery dengan ideal gitu. Oke. Iya, emang acuannya dari naskah. Acuannya dari naskah. Oke, tapi ada kendala khusus nih sih Bang. Selama Allah berproses ini, kita yang lalu-lalu udah FTJS dulu ini aja yang paling dekat sama baru-baru ini kan, yang masih hangat-hangatnya. Kendala yang paling besar lo hadapi itu apa? Kendala paling besar yang gua ada buat FTJS kemarin. Buat FTJS ya. Jadi ada apa sih namanya? Ekspektasi ya. Ada ekspektasinya ini udah ideal banget nih, bakal keren banget nih di otak gue nih, mantep banget dipertemukan. Ternyata seiring jalannya waktu ada kenyataan-kenyataan yang perlu gue kompromikan. Ada keterbatasan dari segala kondisi gitu ya, dari segala sisi. Nah, kendalanya di situ tuh. Gimana caranya ekspektasi sama kenyataan tuh segera mungkin tuh melahirkan keputusan gitu, solusi gitu. Ya contohnya kalau yang spesifik mungkin set. Karena kan setnya ruang BK, setnya kamar gitu kan. Bisa nggak realisasi? Di otakku udah, wah ini bagus banget. Nah pas di hari H ternyata ada kendala gitu. Kendala penanganan soal banyak lah dievaluasi, salah satunya pintu gitu kan. Kelihatannya kan ringan ya pintu ya. Ternyata pintu itu keluar masuknya aktor gitu. Dan juri melihat itu sebagai salah satu-satunya ruang akses gitu ya untuk aktor masuk ke ruangan itu. Berarti kan pintu akan terbuka dan tertutup ya. Nyata itu dianggap mengganggu karena penanganannya kurang gitu. Nah di situ harus sesegera mungkin gimana solusinya agar set ini tetap bisa disajikan dengan baik. Padahal di otak gua tuh udah keren banget, tapi kenyataannya memang butuh kompromi di hati. Nah kendala-kendala itu selain itu tuh lebih ada lagi yang lain gitu aja. Termasuk juga aktor sih. Kayak aktor tuh yang ada yang Jaki dia sebagai murid gitu. Dia terlibat juga sama kasusnya. Dia tuh gondrong aslinya. Terus di tengah-tengah dia memutuskan untuk ya udah gue nggak apa-apa cukur rambut. Terus pas dihamil seminggu atau 2 minggu dia berubah tuh, jadi kayak maksudnya nggak mau cukur. Nah dari situ tuh kayak solusinya apa lagi nih? Pakai wig, oke pakai wig. Pas dipakein wig kayak gue masih membayangkan dia itu kayak rambutnya kelihatan artifisial gitu. Nah gue harus berkompromi sama kenyataan itu gitu. Karena gue ngebayanginnya ya dia potong rambut rapi, tapi ternyata dia pakai wig gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh harus diterima secepat mungkin karena ada hal-hal lain yang perlu karena kendalanya di situ kali. Untuk secepat mungkin cari solusi gitu. Tapi pengalaman lo yang berkesan deh dari Andra Gogi kemarin, satu kalimat yang berkesan dari Andra Gogi kemarin. Satu kalimat ya. Oh iya. Paragraf ya. Banyak orang-orang yang peduli sama prosesnya. Itu sih dalam bentuk kontribusi bantuan gitu. Terlepas dari gue tanya satu-satu mungkin dia karena ngelihat siapa atau mandang siapa, yang jelas ini sangat membantu proses pertunjukan yang lagi gue pribadi direct lah. Efeknya ke menenangkan gue gitu. Kalau tips and trick di dunia perteateran enggak? 3 aja deh tips and trick kalau lu mau masuk dunia perteateran. Oh iya. Ini yang 3 ya? 3 aja, gak usah banyak. Itu banyak tau. Yang satu 3 kiat-kiat ya? Iya, tips and trick kan kok. Sering nongkrong. Maksudnya nggak capek ngobrol gitu.
Karena itu suatu pembiasaan juga sih. Benar. setahu gue ya. Satu pembelajaran tuh biasanya dapat dari nongkrong. Tapi nongkrongnya yang bermanfaat bukan seperti Iya. hakiki banget. Nongkrong yang ngomongin teater gitu. Mm-mm. Terserah mau dari jam berapa sampai jam berapa pokoknya. Terus yang kedua Terus latihan, cari tempat latihan. cari sanggar ya, Iya. yang bisa apa sih ngewadahin. Iya, ngewadahin, benar. Banyak apa bentuk latihan bisa lu samperin ke sanggar-sanggar lain beda-beda. Terus yang ketiga apa ya? Oh ya, lu mau jadi black man, lu mau jadi ngumpet-ngumpet di belakang gitu. Tapi kalau di teater tuh dibuang dulu malunya. Ya, itu nggak berlaku sama aktor doang, tapi sama semua bagian. Karena buat apa yang menyampaikan opini, menyampaikan yang menurut lu ideal tuh, lu simpen dulu tuh malunya. Dan gue dibilangin kalau lu mau jadi apapun di teater, peran kecil apapun lu tuh penting. Iya betul. Menjahit menjahit semuanya. Oke. Sebelum ke kata-kata terakhir tadi ada maksud gue kata-kata hari ini gitu kan. Tadi Bang Moki juga ada tuh. Nah sekarang gue mau nanyain, ini ada segmen namanya touch up. Tanya jawab cepat. Tanya jawab cepat. Yang pertama, lo lebih milih olah tubuh apa olah suara? Olah tubuh. Olah suara kan lebih seru kan? Iya, lo kan choir. Iya, maaf. Sutradara atau aktor? Aktor. Skrip berantakan atau evaluasi habis-habisan? Evaluasi habis-habisan. Pementasan tunggal atau FTJS? Pementasan tunggal. Oke. Monolog atau drama musikal? Drama musikal. Aduh. Apaan? Sebenarnya ada 3 kalau yang ini sih. Yang ketoprak nggak jadi? Gue nungguin itu kali. Digoceng. Lu lebih milih Lamafa, Makmur Jaya, atau Andra Gogi? Andra Gogi ya. Magicang. Andra Gogi gue. Padahal dia jadi Makmuri di Makmur Jaya, parah banget. Iya. Andra Gogi apa rekognisi? Andra Gogi lah. Ya udah berarti Lamafa atau Warta? Tanpa Andra Gogi gitu. Lamafa atau Warta? Lamafa. Oke, satu kata buat teater Bang yang menggambarkan teater tuh apa sih buat lo, dan satu kata buat teman-teman di luar sana yang lagi berproses di dunia teater. Jadi ada 2 kata. Maksudnya 2 kata? Enggak, satu kata buat yang yang lagi berproses di dunia perteateran, kan motivasi lah buat mereka. Nah, satu kata lagi, teater tuh buat lo apa sih? Satu kata tuh. Jadi ada 2 kata. Kata-kata deh. Satu kalimat. Kata-kata. Ini satu kata buat teater. Apa teater menurut lo? Satu kata. Ikhlas lah. Oke, kalau satu kalimat buat teman-teman di luar sana yang lagi berproses di dunia perteateran. Oh iya. Motivasi deh. Motivasi ya. Bagus ya. Aduh, gue siapin tadi. Padahal. Oh iya. Ini kamarnya mana? Tengah. Gue ngambil dari ini sih. Naskah yang gue tulis gue ingat. Kalau lu punya kesalahan, lu tahu hari ini lu sangat sakit dan merasa bersalah atas kesalahan itu, tapi kasih kesempatan buat hati lu sedikit. Kalau apakah bisa memperbaiki takdir di kemudian hari dengan memperbaiki diri. Ulang. Subtitle ya? Kamu tadi bahasa apa ya? Kalau lu punya kesalahan, terus lu ngerasa bersalah banget di hari ini,
kasih sedikit hati lu untuk menyisihkan kalau lu ini clear. Serius. Oke. Kalau lu aduh, kedipan merahnya bisa dimatiin sih. Gak bikin ini. Gue nyampainya lebih santai aja kali ya. Oke. Kalau lu punya kesalahan, terus lu ngerasa bersalah banget, coba dipikirin sebentar. Apabila Durasi. Sorry. atau kan dimarahin gak lo? Sorry. Adiknya Intan lo. Sepengalaman gue ya, kalau lu punya salah di hari ini, terus lu ngerasa salah banget nih, salah banget ya. Kalau lu bisa memperbaiki takdir di kemudian hari dengan memperbaiki diri di hari ini. Kata-kata hari ini. Itu udah. Durasi. Ya, dia tuh Lama kemarin ada juga. kita ngomongin apa? Toprak apa gado? Banyak kan. Toprak apa gado? Toprak. Guys, itu aja Bang Ijal suka ketoprak. Dan jangan lupa guys, kita hari ini masih syuting di PPKD, Pusat Pelatihan Pusat Pelatihan Kerja Daerah DKI Jakarta Selatan. Kita masih syuting di situ. Terima kasih. Dan jangan lupa di follow IG kita @podcast dan juga YouTube kita dong pastinya. TikTok jangan lupa juga. Dan Bang Ijal, apa IG lu? Apa? IG lu apa? Oh, i__jal. Nah, tuh i__jal. Oke, bye.